Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya India Aulia dengan NIM 11012400156 dari kelas 2C Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Bangsa. Di sini saya akan memaparkan materi tentang menyusun perencanaan perusahaan dari mata kuliah Pengantar Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Hajah Muflihah Eskom IMM. Tanpa lama-lama lagi, kita langsung ke videonya. Pengertian menyusun perencanaan perusahaan adalah suatu proses membuat rencana yang komprehensif untuk memulai bisnis mulai dari awal hingga akhir. Perencanaan sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses menentukan tujuan atau sasaran, menentukan tindakan-tindakan yang akan dilakukan, dan mengkaji cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan masa depan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perencanaan menurut beberapa para ahli. Yang pertama menurut Drucker 1996 menyebutkan bahwa perencanaan bukan untuk besok, tapi tindakan hari ini untuk masa depan. Yang kedua menurut Covey 1990 mengatakan bahwa perencanaan mengajarkan tanggung jawab atas pilihan masa depan. Yang ketiga menurut Wallace A. Allen mengatakan bahwa perencanaan adalah aktivitas manajerial untuk mengantisipasi tantangan masa depan. Yang terakhir dari Bittel dan Newstrom mengatakan bahwa proses perencanaan harus dilakukan secara sistematis. Selanjutnya, peranan penting perencanaan. Kenapa sih perencanaan itu penting? Perencanaan penting karena satu, untuk mengkoordinasikan usaha-usaha, yaitu menyatukan tujuan individu dan kelompok dalam organisasi. Yang kedua, untuk mengatasi perubahan, yaitu dengan mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi. Yang ketiga, untuk pengembangan manajer, yaitu dengan mendorong manajer untuk bertindak proaktif, bukan reaktif. Yang keempat, untuk pengembangan standar kinerja, dengan menjadi acuan untuk menilai keberhasilan di masa depan. Yang kelima, untuk mengurangi ketidakpastian, yaitu dengan membantu melihat ke depan dan merespon perubahan secara tepat. Jenis-jenis perencanaan. Yang pertama, perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang terfokus untuk masa depan dengan periode lebih dari 1 tahun. Sedangkan perencanaan jangka pendek dengan periode 1 tahun atau kurang. Yang kedua, perencanaan strategis dan operasional. Perencanaan strategis termasuk ke dalam rencana jangka panjang yang biasanya untuk tujuan organisasi secara keseluruhan. Sedangkan perencanaan operasional termasuk ke dalam rencana jangka pendek dengan lingkup yang lebih spesifik. Contohnya, produksi, pemasaran, keuangan, dan fasilitas. Yang ketiga, perencanaan sekali pakai dan perencanaan tetap. Perencanaan sekali pakai untuk kegiatan khusus yang tidak berulang, contohnya proyek, program, dan anggaran. Sedangkan perencanaan tetap yaitu untuk kegiatan rutin yang berkelanjutan, contohnya kebijaksanaan, prosedur, dan aturan. Langkah-langkah menyusun rencana. Ada 4 langkah untuk menyusun rencana. Yang pertama, merumuskan misi dan tujuan dengan menentukan arah organisasi, pelanggan, produk atau jasa, dan lokasi operasional. Yang kedua, memahami keadaan saat ini dengan menganalisis kondisi saat ini untuk merancang tujuan di masa depan. Yang ketiga, mempertimbangkan faktor pendukung dan penghambat tercapainya tujuan, yaitu dengan melihat peluang dan hambatan untuk antisipasi dini. Yang keempat, menyusun rencana kegiatan untuk mencapai tujuan, yaitu dengan memilih alternatif tindakan, menilai untung rugi alternatif, dan juga memilih alternatif yang terbaik untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah proses penyusunan perencanaan. Yang pertama, mengembangkan rencana induk dengan menetapkan prioritas utama sesuai tujuan organisasi. Yang kedua, menyusun rencana penunjuk dengan menyelaraskan kegiatan tiap bagian agar mendukung rencana induk. Yang ketiga, mencantumkan nomor dan tanggal, yaitu dengan menunjukkan urgensi dan waktu pelaksanaan rencana. Yang keempat, memberikan tugas, yaitu dengan menugaskan tanggung jawab pelaksanaan kepada individu-individu tertentu. Yang kelima, menjelaskan rencana, yaitu dengan mengkomunikasikan dasar pemikiran dan juga tujuan kepada semua pihak. Yang keenam, meninjau rencana secara berkala, yaitu dengan mengevaluasi dan menyesuaikan rencana sesuai dengan perubahan situasi. Pendekatan dalam perencanaan.
Yang pertama, pendekatan perencanaan inside out dan outside in. Inside out fokus pada peluang internal dan perbaikan berkelanjutan untuk efektivitas organisasi. Lalu, outside in yaitu fokus pada peluang eksternal yang bisa dimanfaatkan untuk keuntungan. Selanjutnya, pendekatan perencanaan top down dan bottom up. Top down perencanaan yang dimulai dari manajemen puncak lalu didelegasikan ke bawah. Sedangkan bottom up yaitu perencanaan yang dimulai dari manajemen bawah lalu ke atas. Selanjutnya yang ketiga yaitu pendekatan perencanaan kontingensi, yaitu menyusun rencana cadangan untuk antisipasi jika kondisi berubah atau rencana utama gagal. Selanjutnya, hambatan utama dalam pengembangan rencana yang efektif. Yang pertama, hambatan atas penolakan dari diri perencana atau dari manajer. Manajer gagal menetapkan tujuan disebabkan karena enggan melepas tujuan alternatif, takut gagal, minim pengetahuan organisasi dan lingkungan, serta kurang percaya diri. Selanjutnya, hambatan atas penolakan dari anggota organisasi. Disebabkan karena adanya perubahan yang menimbulkan ketidakpastian, lalu takut kehilangan keuntungan yang ada, dan juga sadar akan kelemahan rencana yang baru. Nah, langkah-langkah untuk mengatasi hambatan-hambatan yang sudah disebutkan sebelumnya yaitu dengan cara yang pertama, menetapkan tujuan yang realistis. Kedua, memberikan pelatihan, bimbingan, dan juga penghargaan. 3. Tanggap dengan masukan saat tujuan belum tercapai. Yang keempat, libatkan pihak terkait dalam proses perencanaan. Yang kelima, jelaskan manfaat dan dampak rencana secara terbuka. Yang keenam, minimalkan gangguan akibat perubahan. Oke teman-teman, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi menyusun perencanaan perusahaan yaitu perencanaan itu penting karena menjadi bukti sah berdirinya suatu bisnis. Selain itu, perencanaan juga berfungsi untuk mengarahkan jalan perusahaan agar tetap fokus dan tidak melenceng dari tujuan awal. Biasanya, perencanaan ini berbentuk dokumen yang dibuat oleh si pemilik usaha yang di dalamnya mencakup hal-hal penting baik dari dalam maupun luar perusahaan seperti strategi pemasaran, keuangan, produksi, dan juga pengelolaan orang-orang yang terlibat. Baik teman-teman, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.